Nah, renungan malam hari ini saya beri judul Jaminan Kemenangan. Ini saya dapat ketika merenungkan dari kitab Ulangan pasal 20, ternyata judul daripada kitab Ulangan pasal 20 adalah aturan perang, ya. Jadi maka itu kemudian setelah saya baca-baca, wah ini merupakan ayat-ayat bagaimana ini merupakan jaminan kalau ngadepin peperangan kita akan mengalami kemenangan. Satu kali kita pernah dengar joke bahwa dijamin tidak luntur, ya, beli kain katanya. Kemudian waktu luntur dikembalikan kepada penjual kainnya dan penjual kainnya bilang, oh ini bacanya mesti dari belakang, yaitu luntur tidak dijamin. Kalau jaminan kemenangan ini bukan kadang-kadang menang, kadang-kadang ya tidak menang, tapi ini jaminan kemenangan artinya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Nah, puji Tuhan di dalam beberapa hari ini sejak hari Senin, Selasa dan Rabu sampai tadi hari Kamis saya mendengar beberapa kesaksian yang luar biasa. Ya, dan tentu dari jemaat Tuhan yang ada di BMC New York. Salah satunya ada seseorang yang kemudian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah situasi yang kita tahu krisis sedang melanda seluruh dunia, maka satu jemaat ini ditelepon oleh bosnya dan pangkatnya dinaikkan, ya, pangkatnya dinaikkan menjadi manajer dan gajinya juga dinaikkan. Wah, luar biasa, ya. Kemudian saya juga mendengar kesaksian bagaimana seorang dari Michigan telepon seorang ibu juga jemaat kita di New York ini dan kemudian mau dikirimin uang dan dia juga ditelepon oleh bosnya untuk datang ke tempat bosnya. Jadi ibu ini sedang tidak bekerja, kamu datang ke sini, aku akan beri uang kepadamu. Dan kemudian banyak kesaksian-kesaksian yang lain yang saya dengar dalam beberapa hari ini. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa mujizat itu masih ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau ada beberapa jemaat ini sudah mengalami mujizat daripada Tuhan, saya percaya setiap kita malam hari ini yang dicintai oleh Tuhan, kita juga akan mengalami mujizat demi mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, saya teringat akan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ketika itu berkumpul banyak orang, ada 5.000 laki-laki dewasa dan kemudian belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang sekian, ya kan? Tidak mungkin, memberi makan 1.000 orang aja nggak mungkin hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, hari-hari ini dalam doa saya selalu berdoa begini, Tuhan, biarlah hari-hari ini mungkin di dalam lumbung-lumbung, di dalam perbendaharaan anak-anak-Mu, kayaknya cuma tersisa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi kami akan bawa kepadamu dengan penuh ucapan syukur, kami percaya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, yang kayaknya tidak mungkin bisa mencukupi kehidupan ini sampai kapan kita semua nggak tahu. Tapi saya berdoa biarlah ini apa yang ada hari ini di dalam perbendaharaan dan lumbung-lumbung jemaat itu akan lebih daripada cukup melewati hari-hari pandemi COVID-19 ini. Dan saya berdoa ketika lockdown ini dibuka dan ketika pandemi COVID-19 ini sudah selesai, maka semua jemaat akan dibuat terheran-heran karena lumbung-lumbungnya, perbendaharaannya, rekening di banknya, ternyata mengalami berkat Tuhan, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Setuju katakan? Ya, mari kita akan baca ayat firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Lihat ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa di dalam peperangan Tuhan itu yang akan menyertai kita untuk melawan setiap musuh kita dan bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Hari-hari ini yang lebih ditakutkan bukan COVID-19-nya.
Ya, karena mati dan hidup itu bukan tergantung pada COVID-19. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Tapi yang lebih menakutkan daripada COVID-19 itu yaitu peperangan alam rohnya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian ada beberapa kasus yang membuat kita sedih. Dalam minggu ini kita mendengar seorang pendeta dari gereja yang cukup besar di South Carolina, seorang pendeta usia 49 tahun memutuskan untuk bunuh diri gara-gara dia nggak bisa mikirin tentang pandemi COVID-19. Kemudian kita dengar juga bagaimana Menteri Keuangan di Jerman, ya, dia bunuh diri gara-gara pandemi COVID-19. Bukan karena sakit, tapi karena dia mikirkan bagaimana ini ngatur keuangan di Jerman. Ada seorang dokter yang terkenal di Manhattan, yang mana dia menangani banyak pasien COVID-19. Akhirnya dokter ini memutuskan untuk bunuh diri, bukan karena dia sakit. Jadi ini luar biasa apa yang diakibatkan oleh COVID-19 itu, yaitu peperangan di alam rohnya. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Ya, perhatikan kata Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bersama saya ucapkan sampai kepada beribu-ribu keturunan. 2, 3, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya. Jadi Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, dan firman itu, janji Tuhan itu, firman Tuhan itu berlaku sampai beribu-ribu keturunan. Janji apa? Tadi dalam Ulangan 20 ayat yang keempat, yaitu janji memberikan kemenangan kepada kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi kalau ada kekhawatiran, malam hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, supaya kekhawatiran kita jangan kita pegangi, jangan pelit-pelit. Ayo jadi orang jangan pelit-pelit, tapi kita serahkan segala, bukan sebagian, segala, artinya semua. Kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan semesta alam ini. Lihat ayat yang ke-8. Biasanya kita kan bacanya sepotong. Ayat yang ke-8 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan oleh iblis itu yang hari-hari ini berjalan keliling seperti singa yang mengaum? Orang yang dapat ditelannya, dengar, orang yang dapat ditelannya dengan orang yang dapat ditelan oleh iblis, yaitu orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang akan ditelan oleh iblis adalah orang yang tidak mau menyerahkan kekhawatirannya. Itu akan gampang menjadi sasaran daripada si iblis. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, lawanlah dia, lawan iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yaitu pandemi COVID-19, ya, yang diakibatkan krisis itu dirasakan, dialami oleh semua saudara kita di seluruh dunia. Maka itu firman Tuhan malam ini dengan jelas berkata, lawanlah dia, ya, lawanlah iblis dengan segala tipu dayanya. Serahkanlah setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana supaya jaminan kemenangan itu bisa segera diwujudkan dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini tidak boleh takut. Bersama saya ucapkan tidak boleh takut. 2, 3, tidak boleh takut. Ya. Jadi dalam menghadapi peperangan ini, syarat yang pertama, kita tidak boleh takut. Ulangan pasal 20 ayat yang pertama berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu
dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Jadi kita nggak boleh takut dengan horor, dengan seremnya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Saya membaca banyak artikel tentang krisis ekonomi, dikatakan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia jauh lebih dahsyat dengan apa yang terjadi di tahun 2008. Tahun 2008 saya itu baru tiba di New York di Amerika ini. Saya ingat banyak perusahaan-perusahaan raksasa itu kolaps ya di tahun 2008. Tahun ini gara-gara pandemi COVID-19 ini itu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang jatuh bangkrut ya kan. Kemudian PHK, kemudian pengangguran terjadi di mana-mana. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau takut kepadanya. Mengapa kita tidak boleh takut? Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang pertama tadi, kita tidak boleh takut sebab Tuhan itu yang menyertai kita. Setuju katakan? Jadi Tuhan itu menyertai kita. Jadi kita nggak boleh takut karena Tuhan yang menyertai kita. Siapa Tuhan yang menyertai kita? Tuhan semesta alam. Alkitab bilang bumi ini tumpuan kakinya dan langit itu tahtanya. Jadi Tuhan itu maha tinggi, maha besar, maha hebat, maha dahsyat. Tuhan yang seperti itu yang menyertai kita. Nah, bagaimana Tuhan itu menyertai kita? Di dalam Yesaya 45 ayat yang kedua dikatakan Tuhan yang menyertai kita itu seperti ini. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi Tuhan itu yang menyertai kita, dia bukan berjalan di belakang kita. Perhatikan ayat ini. Tuhan yang menyertai kita, dia berjalan di depan kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Di dalam peperangan Tuhan itu berjalan di depan kita. Kalau ada gunung-gunung persoalan, dia yang meratakan. Kalau ada tembok-tembok tembaga, pintu-pintu tembaga, Tuhan yang akan memecahkannya, bukan kita. Dan ketika menghadapi palang-palang besi, ayat ini berkata bahwa Tuhan yang akan mematahkan palang-palang besi itu. Mazmur 108 ayat yang ke-14, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi bukan kita yang menginjak-injak lawan-lawan kita, tapi Tuhan. Maka itu kita tidak boleh takut. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 ini ayat favorit saya. Ayat ini berkata bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau Tuhan berbicara bahwa dia akan menyertai kita, dia berjalan di depan kita, dia berperang ganti kita, dia yang akan menginjak-injak lawan kita, dia yang akan meratakan gunung-gunung, dia yang akan memecahkan tembok-tembok tembaga, dia yang akan mematahkan palang-palang besi, itu bukan sekedar lip service, tapi itu akan ditepati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menyesal mengatakannya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh takut menghadapi peperangan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menyertai kita dan Tuhan itu yang berperang ganti kita. Setuju katakan? Yang kedua, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang ketiga, kita tidak boleh lemah hati, ya. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Lihat tuh, jangan, ya kan? Jadi yang kedua, hati kita tidak boleh lemah.
Jangan lemah hati kita. Ya, beritahu kiri kananmu, jangan lemah hatimu. 2, 3. Jangan lemah hatimu. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, tolong William, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada masa-masa kesesakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh lemah hati, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh gemetar, hati kita tidak boleh takut. Sebab ketika kita takut, maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Jadi bagaimana Pak supaya hatinya kuat? Ya, hati menjadi kuat dengan cara yang pertama, miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, itu mau tidak mau, saudara. Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka hati kita akan menjadi kuat. Yang kedua, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan saudara seiman. Jadi 3 hal ini 3 in 1, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, hati kita akan jadi kuat. Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan keluarga, Alkitab bilang begini, tali 2-3 lembar tidak mudah dipatahkan, 1 orang bisa mengalahkan 1000 musuh, kalau 2 orang bisa mengalahkan bukan 2000 tapi 10.000 musuh. Jadi ketika kita intim dengan keluarga kita, maka hati kita tidak akan menjadi lemah. Dan kita harus intim dengan saudara-saudara seiman. Jadi kita tidak boleh meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Nah, beberapa hari yang lalu dalam pertemuan ketua BFA, saya sampaikan tentang pohon redwood yang ada di California. Pohon redwood itu tingginya kurang lebih 115 meter. 115 meter. Tingginya patung Liberty itu cuma 93 meter. Jadi pohon redwood ini tingginya 115 meter, ya. Kemudian lebarnya itu hampir 7 meter, 6,6 meter lebar pohon redwood. Jadi tinggi besar. Nah, anehnya pohon redwood ini punya akar kedalamannya cuma 3 meter. Jadi kedalamannya cuma 3 meter. Nah, menurut teori kalau kedalamannya cuma 3 meter, tingginya 100 meter lebih, itu pohon akan mudah roboh. Tetapi kenapa pohon redwood tidak roboh? Karena pohon redwood ternyata punya akar memang kedalaman 3 meter, tapi akarnya menyebar kiri kanan, itu radiusnya 24 meter, dan pohon redwood tidak bisa hidup sendirian, dia harus berdampingan dengan pohon redwood lainnya, sehingga akarnya yang radius 24 meter itu saling mengait satu dengan yang lain. Sudah diuji dengan angin, dengan badai, dengan topan, dengan banjir di California, pohon redwood bertahun-tahun tidak pernah roboh. Kenapa? Karena akarnya saling terkait satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan saudara seiman kita, hati kita akan jadi kuat. Kita tidak akan menjadi lemah. Mari kita lihat yang ketiga atau yang terakhir. Dari Ulangan pasal 20 ayat yang ke-19 berbicara tentang kita harus mentaati peraturan. Ya, ini kan hukum perang. Jadi kita harus mentaati peraturan-peraturan daripada Tuhan. Ulangan 20 ayat yang ke-19, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebangi. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Nah, nanti selengkapnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca secara lengkap Ulangan pasal 20 setelah acara doa malam ini selesai. Ya, jadi di situ banyak peraturan-peraturan daripada Tuhan.
Tuhan adalah komandan perang kita. Jadi di dalam peperangan kita harus taat, kita harus ikut aturan-aturan yang ada di dalam peperangan yang diberikan oleh jenderal perang kita itu. Nah, saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, maka jaminan kemenangan itu pasti kita alami. Yang pertama, mari kita sebut bersama-sama dengan suara keras, 2, 3. Tidak boleh takut. Kasih tahu kiri kananmu, tidak boleh takut. Ya, kenapa tidak boleh takut? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Yang kedua, jangan lemah hati. 2, 3. Jangan lemah hati. Yang ketiga, taati peraturan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sedahsyat apapun pandemi COVID-19 ini, sedahsyat apapun krisis ekonomi yang terjadi pada hari-hari ini, kalau kita tidak takut, kalau kita tidak lemah hati, kita taat kepada peraturan, maka kemenangan demi kemenangan itu Tuhan jamin akan menjadi milik kita. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar, percaya akan firman, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang percaya bersama-sama katakan dalam nama Yesus, amin.